Oke, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini, kita mau mempresentasikan dari judul yang sudah diajukan sebelumnya, yaitu peran two-factor authentication dalam meningkatkan keamanan akun digital. Berikut adalah anggota kelompok dari grup satu. Ada Kak Didik, Kak Alfi, Kak Alvin, Kak Hoirul, saya sendiri, dan juga ada Kak Rosa, namun sedang berhalangan hadir pada presentasi hari ini. Ya, yang pertama yaitu ada pengenalan two factor authentication. Jadi, autentikasi dua faktor itu adalah metode keamanan manajemen identitas dan akses yang memerlukan dua bentuk identifikasi agar dapat mengakses sumber daya serta data. Jadi, dengan dua FA ini, pelaku bisnis bisa memantau serta membantu melindungi informasi dan jaringan mereka yang rentan. Pada prinsipnya, dua FA ini menggunakan dua elemen identifikasi yang berbeda untuk memverifikasi identitas pengguna saat mengakses akun digital. Dua elemen ini biasanya terdiri dari sesuatu yang diketahui seperti kata sandi, sesuatu yang dimiliki seperti perangkat seluler, atau sesuatu yang melekat pada pengguna seperti sidik jari. Tujuan dari dua FA yaitu meningkatkan keamanan dengan menambahkan lapisan perlindungan tambahan di luar kata sandi. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada pentingnya keamanan akun digital di era digital. Kebutuhan akan keamanan akun yang kuat semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pengembangan akun digital dan ancaman cyber yang terus berkembang. Kata sandi atau satu faktor tradisional semakin rentan terhadap berbagai serangan seperti pembobolan, pencurian kredensial, dan penyalahgunaan data sensitif. Keamanan akun digital yang lemah dapat berdampak signifikan bagi individu maupun sebuah organisasi, seperti kehilangan data, pencemaran reputasi, dan kerugian finansial. Mengapa keamanan akun digital itu sangat penting? Karena banyaknya ancaman keamanan seperti phishing atau hacking dan serangan brute force yang sering ditemukan yang dapat mengakibatkan pencurian kredensial, pembobolan akun, dan penyalahgunaan data yang sensitif. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis metode two-factor authentication. Yang pertama itu ada SMS OTP. OTP ini tuh seperti kode verifikasi dikirim melalui SMS ke nomor ponsel pengguna. Namun ada kelemahannya. Yang pertama itu dia ada rentan terhadap serangan SIM swapping atau intercept SMS. Yang kedua itu ada aplikasi autentikasi. Aplikasi yang menghasilkan kode OTP yang berubah setiap beberapa detik. Kelebihan di sini itu lebih aman daripada SMS OTP biasa karena tidak bergantung pada jaringan telepon. Dan yang terakhir itu ada token perangkat keras. Token perangkat keras ini ya sebuah perangkat fisik yang menghasilkan kode unik setiap kali digunakan. Contohnya itu ada YubiKey atau RSA Security ID. Oke, selanjutnya ada cara kerja dari two-factor authentication. Authentication dua faktor bekerja menurut prinsip yang sama hampir di seluruh situs website. Pertama itu dia ada penggunaan dua faktor berbeda. Faktor pertama biasanya adalah sesuatu yang diketahui seperti kata sandi, PIN, password, atau sebagainya. Dan yang faktor kedua itu adalah sesuatu yang dimiliki seperti kode OTP, one time password, yang dikirim melalui SMS ke ponsel atau melalui aplikasi autentikasi. Setelah itu ada permintaan autentikasi. Saat user ingin mengakses layanan, mereka terlebih dahulu memasukkan password
Ini adalah langkah pertama dalam proses 2FA. Selanjutnya ada pengiriman faktor kedua. Setelah kata sandi dikonfirmasi oleh sistem, sistem akan secara otomatis mengirim faktor kedua. Biasanya merupakan kode OTP yang berlaku sementara. Kode ini biasanya dikirimkan melalui SMS, email, atau aplikasi autentikasi yang mudah terinstall di perangkat sistem. Lanjut, ada penggunaan kode OTP. Setelah user menerima kode OTP yang telah dikirimkan oleh sistem, kode harus dimasukkan ke dalam field buat masukin kodenya. Lalu kode harus sesuai dan masih dalam masa berlaku agar proses verifikasi berhasil. Setelah proses verifikasi berhasil, maka akses akan diberikan. Jika kedua faktor telah diverifikasi dengan benar, akses ke layanan atau sistem akan diberikan. Namun, apabila salah satu faktor gagal, akses akan ditolak untuk menjaga keamanan. Baik, yang berikutnya adalah manfaat penerapan dari two-factor authentication. Yang pertama adalah dengan kita menerapkan two-factor authentication, maka keamanan yang kita akan mendapatkan keamanan yang lebih tinggi. Yang berikutnya, perlindungan terhadap data-data sensitif. Lalu yang ketiga, dapat mengurangi resiko terjadinya serangan phishing. Dan yang terakhir adalah dengan menerapkan two-factor authentication, maka peningkatan kepercayaan menjadi lebih tinggi. Analoginya adalah seperti apabila kita memiliki sebuah rumah, lalu rumah kita terdapat eh, beberapa perlindungan seperti misalkan kunci di pintu gerbang, lalu ada kunci di pintu depan, lalu ada kunci di pintu belakang. Dengan hal ini, maka tidak sembarang orang bisa memasuki rumah kita. Boleh dilanjut? Nah, namun dengan menerapkan two-factor authentication, tentunya pasti memiliki suatu tantangan ya. Ada beberapa tantangan ketika kita mau menerapkan two-factor authentication. Yang pertama adalah apabila kita kehilangan akses terhadap perangkat yang kita integrasikan dengan two-factor authentication, ada kemungkinan kita kehilangan akses terhadap data yang kita miliki. Jadi pentingnya melakukan backup ya teman-teman. Yang berikutnya adalah masih banyak pengguna yang mungkin tidak familiar dengan bagaimana konsep two-factor authentication dan bagaimana cara kerjanya. Dan juga masih banyak pengguna yang mungkin merasa terganggu dengan adanya langkah tambahan ketika proses login. Karena dengan menggunakan two-factor authentication, maka ketika kita melakukan login atau mengakses data kita, itu ada beberapa lapis yang harus kita lewati. Berikutnya, oke, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Alvin. Uh, ya, baik. Yang selanjutnya itu ada rekomendasi implementasi 2FA. Yang pertama itu adalah pilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko keamanan. Yang kedua itu edukasi pengguna tentang pentingnya 2FA dan cara menggunakannya. Yang ketiga ada sediakan metode pemulihan jika perangkat 2FA tidak tersedia. Jadi kesimpulan dari penelitian kami itu adalah ATFA adalah langkah penting dalam menjaga keamanan akun digital. Yang kedua, memberikan perlindungan ekstra yang jauh lebih kuat dibanding hanya kata sandi. Dan yang ketiga itu adalah manfaat WFA jauh lebih melebihi tantangan implementasinya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada kurang
Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Udah Bang ya?